Baharudin Yusuf Habibie, dikenal sebagai B.J. Habibie, lahir pada 25 Juni 1936. Dia merupakan Presiden ketiga dari Republik Indonesia tahun 1998 hingga 1999. Habibie lahir di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Muti Marini Puspawardojo. Ayahnya merupakan seorang petani dari Gorontalo. Ibunya seorang keturunan Bugis dan ibunya merupakan bangsawan Jawa dari Yogyakarta. Orang tuanya bertemu ketika belajar di Bogor. Ketika dia berumur 14 tahun, ayah Habibie meninggal. Mengikuti ayahnya yang meninggal, Habibie melanjutkan sekolahnya di Jakarta dan pada tahun 1955 pindah ke Jerman. Di tahun 1960, B.J. Habibie menerima gelar sarjana teknik di Jerman, memberinya gelar diploma ingenieur. Dia tetap di Jerman sebagai asisten peneliti di bawah Hans Eber di Leisure and Institut für Leichtbau RWTH Raut H2 untuk melakukan penelitian untuk gelar dokternya. Pada tahun 1962, B.J. Habibie kembali ke Indonesia untuk 3 bulan dengan cuti sakit. Selama ini dia berkenalan dengan Hasri Ainun, putri dari Muhammad Besari. Mereka berdua menikah pada 12 Mei 1962. Kembali ke Jerman tak lama kemudian. Habibie dan istrinya menetap di Aachen sebentar sebelum pindah ke Oberforstbad. Pada tahun 1963 mereka memiliki anak pertama, Ilham Akbar Habibie, dan putra lainnya Ihred Kemal Habibie. Pada tahun 1974, Soeharto meminta Habibie kembali ke Indonesia sebagai bagian dari upaya Soeharto untuk membangun negara. Awalnya Habibie menjabat sebagai asisten khusus Ibnu Sutowo, Direktur Pertamina. 2 tahun kemudian, pada 1976, Habibie diangkat menjadi Chief Executive Officer dari perusahaan baru milik negara, industri pesawat terbang Gerbang Nusantara yang baru pada tahun 1978. Dia diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Habibie
terpilih sebagai wakil presiden pada Maret 1998 pada 21 Mei 1998. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka dan Habibie langsung dilantik sebagai presiden. Pemerintahan Habibie telah stabil dalam menghadapi krisis keuangan Asia dan kekacauan beberapa bulan terakhir masa kepresidenan Soeharto. Ketika gaji minimum Habibie memaksanya untuk bekerja, dia menemukan pekerjaan marketable sebagai otomotif, di mana dia menjadi penasehat. Habibie mengerjakan dua proyek yang mendapatkan pendanaan dari Duster Budebard karena bekerja dengan Masco, kepala konstruksi kereta, menawarkannya posisinya hingga pensiun 3 tahun. Tetapi Habibie menolak. Habibie menerima posisi Hamburg dengan Messerschmitt Beko Brom. Di sana dikembangkan teori tentang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika yang masing-masing dikenal sebagai faktor Habibie, teori Habibie, dan metode Habibie. Dia bekerja untuk Messerschmitt pada pengembangan pesawat Airbus A300B. Pada tahun 1974, dia dipromosikan menjadi wakil presiden di perusahaan. Sejak melepaskan kursi kepresidenannya, Habibie lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman daripada di Indonesia. Namun, dia juga aktif menjadi penasehat presiden selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada September 2006, dia merilis sebuah buku berjudul Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Buku itu mengenang peristiwa Mei 1998.